Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko dari kelas PCKR 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi bab 4, yaitu menjelaskan tentang gaya. Ya, di sini ada 5 soal, yaitu yang pertama jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara memadukan gaya. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara menguraikan gaya. Yang kelima, sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Yang pertama yaitu ada pengertian dan macam-macam gaya. Pengertian gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Sementara definisi gaya secara singkat adalah dorongan yang akan menggerakkan suatu gaya benda tersebut. Jadi pengertian gaya di sini bisa lebih ke bagaimana gaya tersebut yang awalnya tadi diam menjadi bergerak. Lalu ada gaya macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya tahanan, yang ketiga ada gaya gesekan, dan keempat ada gaya otot atau gaya kontraksi. Pertama ada gaya berat, yaitu gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Gaya ini yang memberikan berat pada badan manusia yang disebut sebagai berat badan. Yang kedua ada gaya tahanan, merupakan gaya eksternal atau gaya dari luar. Percepatan ada yang dari sini bisa disebut gaya tahanan ini ada percepatan negatif dan percepatan positif. Percepatan negatif merupakan percepatan memperlambat gerak tersebut. Sedangkan percepatan positif yaitu percepatan yang membuat benda tersebut menjadi cepat atau sebaliknya. Yang ketiga ada gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang berlawanan arah dengan benda tersebut. Jadi besar gaya ini ditentukan oleh kasaran permukaan dari benda tersebut dan dari kedua bidang tersebut. Jika semakin kasar permukaan suatu benda, maka nilai gaya gesekannya akan semakin besar. Itu yang keempat ada gaya kontraksi, merupakan gaya dari dalam tubuh yang punya peran penting dalam dunia olahraga. Jadi arah gerak gaya tersebut tergantung dari arah kerahan oleh kekuatan yang bersangkutan dari dalam tubuh tersebut. Yang kedua ada aspek-aspek gaya. Yang pertama ada besarnya gaya, yaitu besarnya gaya dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat yang berbeda-beda pula. Jadi makin jauh objek pusat dari bumi tersebut, maka makin kecil gaya tarikan gravitasi yang ada pada benda tersebut. Lalu ada titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya adalah titik atau tempat gaya tersebut mulai bekerja untuk keperluan praktis. Titik tangkap gaya tersebut dapat menghasilkan insersio, yaitu yang terjadi pada otot. Jadi insersio otot yang dapat melekat pada bagian distal. Yang ketiga ada arah gaya. Arah gaya ialah sepanjang garis geraknya, karena gaya gravitasi menarik semua objek dari arah pusat bumi ke arah gravitasi vertikal bawah. Nomor 3 yaitu memadukan gaya. Memadukan gaya di sini adalah lintasan melayang bola yang ada pada gaya tersebut diberikan oleh penendang. Gaya gravitasi dan gaya angin menyebabkan gaya tersebut bisa berubah-ubah secara tidak teratur. Nah, misalnya sekurang-kurangnya ada 4 otot yang bekerja dalam gaya tersebut yang menghasilkan, misalkan bola tersebut bisa berubah-ubah arah dihasilkan oleh gaya otot dan gaya luar yang lainnya. Yang keempat ada menguraikan gaya. Menguraikan gaya di sini bertujuan untuk menentukan arah dan besaran resultan dari komponen-komponen gaya yang mempunyai sejumlah gerak titik tangkap sama pada arah berlainan. Sebuah gaya yang mempunyai arah tertentu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika komponen gaya tersebut mempunyai lebih dari satu gaya, maka gaya-gaya lainnya dapat diuraikan, sehingga resultan pada sumbu X maupun pada sumbu Y dapat ditentukan dengan mudah. Yang kelima ada peranan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda meninggalkan pusat putaran. Gaya ini merupakan gaya fiktif. Bila benda melingkar, benda tersebut akan berusaha mengingkari gerak melingkarnya dan cenderung untuk melepaskan diri dari lingkarannya.
Contoh geraknya itu gerakan melempar bola, underhand atau overhand throw, basketball hoop pass atau bowling, adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Setiap contoh di atas, tarikan terasa berasa hingga gaya sentrifugal hilang. Saat bola dilepas dari tangan dengan hilangnya gaya sentrifugal tersebut, inerta berlaku pada bola dan bola terlempar keluar menurut garis singgung dan lingkaran yang dibuat oleh tangan. Ya, cukup sekian pemaparan materi evaluasi bab 4 oleh saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.